Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya dan teman-teman kelompok 5 jurusan Pendidikan Ekonomi semester 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Materi yang akan kami presentasikan tentang saluran distribusi dalam pemasaran. Mata kuliah pengantar pemasaran yang diasuh oleh dosen Ibu Amida. Saya Destriana Francisca Dahu dengan NIM 20.01.08.0024. Saya sebagai pembicara pertama. Saluran distribusi dalam pemasaran. 1. Pengertian saluran distribusi. Saluran distribusi terdiri dari seperangkat lembaga yang melakukan semua kegiatan pemasaran yang digunakan untuk menyalurkan barang atau jasa dan status kepemilikannya dari produsen ke konsumen. Saluran distribusi dapat didefinisikan oleh beberapa ahli. 1. Menurut David A. Revson, saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang dari produsen ke perantara dan akhirnya pada pemakai. Yang kedua, menurut The American Marketing Association, saluran distribusi merupakan suatu struktur unit organisasi dalam perusahaan dan luar perusahaan yang terdiri atas agen, dealer, pedagang besar, dan pengecer melalui sebuah komoditi, produk, atau jasa yang dipasarkan. Yang ketiga, menurut Kotler, saluran distribusi adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak kepemilikan atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk atau jasa ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Yang keempat, menurut Glenn Walters, saluran distribusi adalah sekelompok perdagangan dan agen perusahaan yang mengkombinasikan antara pemindah fisik dan nama dari suatu produk untuk menciptakan kegunaan bagi pasar tertentu. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa saluran distribusi merupakan jalur yang dipakai oleh produsen untuk memindahkan produk mereka melalui suatu lembaga yang mereka pilih untuk mengalihkan kepemilikan produk baik secara langsung maupun tidak langsung dari produsen ke konsumennya. Tujuannya untuk mencapai pasar tertentu. Jadi, pasar merupakan tujuan akhir dari kegiatan saluran. Dari saya, sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Perkenankanlah saya Nisa Jamaludin, NIM 210.816. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua dengan judul Fungsi Saluran Distribusi. Fungsi saluran distribusi ialah fungsi yang dijalankan oleh pihak-pihak perantara yang terlibat dalam suatu saluran distribusi, turut menentukan keberhasilan atau kegagalan pemasaran suatu produk. Di sini sudah ada diagram fungsi dari saluran distribusi. Yang pertama, riset atau penelitian. Riset atau penelitian berperan sebagai pengumpulan dan penyebar informasi mengenai situasi atau kondisi lingkungan pemasaran, seperti pelanggan, pemasok, pesaing, dan lembaga yang terkait. Yang berikut, yang kedua, promosi. Promosi ialah perantara pemasaran seperti agen, grosir, pedagang, eceran juga berfungsi sebagai sasaran promosi dengan cara mengembangkan dan menyebarkan komunikasi yang positif mengenai produk yang ditawarkan. Yang ketiga, kontak. Kontak berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen dengan melakukan komunikasi secara baik terhadap pembeli. Kritik, saran, maupun dari pelanggan biasanya disampaikan oleh para distributor, karena merekalah yang berperan aktif berlangsung dengan konsumen terhadap perantara yang menghubungkan barang dengan konsumen lainnya. Yang keempat, penyelarasan. Penyelarasan berfungsi sebagai pihak yang membentuk dan menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pembeli. Perantara menentukan pesanan dan produsen beberapa unit produk yang diperlukan berdasarkan jumlah yang ditawarkan. Jadi, produsen memasok produk ke perantara sesuai dengan keperluan atau pesanan yang diterima oleh pembeli. Yang kelima, negosiasi.
Negosiasi berperan dalam kesepakatan harga akhir yang terjadi antara harga penawaran dan penjual dengan harga keinginan pembeli. Jadi perantara menghubungkan dan merundingkan dengan pihak produsen berapa tingkat harga yang ditawarkan oleh produsen tersebut. Yang keenam, distribusi fisik. Distribusi fisik ialah perantara kadang-kadang juga sekaligus berperan dalam penyaluran dan pengangkatan barang-barang yang dipasarkan. Jadi, dalam penyaluran barang, terkadang produsen melakukan dan menanggung biaya yang dibiayakan penyaluran. Terkadang juga dikatakan ditanggung jawab oleh perantara. Penetapan harga pokok barang dan produsen akhirnya juga oleh faktor pihak mana yang menanggung biaya distribusi tersebut. Dan yang terakhir yaitu pengambilan risiko. Perantara juga berfungsi sebagai penanggung risiko bila terjadi barang-barang yang dipasarkan tersebut tidak laku, rusak, dan atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Baik, perkenalkan nama saya Markus Do. Saya akan melanjutkan materi tentang apa keuntungan perantara perdagangan. Yang pertama, peran perantara pengguna. Perantara sebagian besar karena keunggulan efisiensi mereka dalam membuat barang tersedia secara luas dan mudah diperoleh besar sasaran. Yang kedua, dari segi sistem ekonomi, peran dasar perantara pemasaran adalah mengubah persediaan yang bersifat heterogen menjadi berbagai macam barang yang ingin dibeli orang. Yang ketiga, pada umumnya alasan utama untuk menggunakan perantara adalah bahwa mereka ini dapat membantu meningkatkan efisiensi distribusi. Pengguna perantara mempunyai beberapa keuntungan, yaitu yang pertama, mengurangi tugas produsen dalam kegiatan distribusi untuk mencapai konsumen, dan yang kedua, kegiatan distribusinya cukup baik bila mana perantara sudah mempunyai pengalaman. Ketiga, perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan. Yang keempat, perantara dapat membantu menyediakan peralatan dan jasa reparasi yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi keuntungan lain yang dapat diharapkan oleh produsen dari perantara ini. Poin yang keempat, perantara perdagangan. Adapun lembaga-lembaga yang termasuk dalam golongan perantara pedagang adalah yang pertama, pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang kepada pedagang lain. Yang kedua, perantara antar agen adalah lembaga yang melaksanakan perdagangan dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus. Yang ketiga, pengecer adalah peragangan eceran meliputi semua kegiatan yang berhubungan langsung dengan pemakai industri. Pengecer juga adalah sebuah lembaga yang melakukan sebuah kegiatan usaha menjual barang kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang kelima, yakni tentang pola saluran distribusi. Saluran distribusi yaitu dari produsen ke konsumen, baik itu dalam pasar konsumen maupun industri yang tidak langsung atau tanpa perantara, dan industri langsung atau dengan perantara. Pola saluran distribusi terbagi atas dua bagian. Yang pertama, pola saluran distribusi barang konsumsi, dan yang kedua, pola saluran distribusi barang industri. Namun sekarang kita akan masuk kepada pola yang pertama, yakni pola saluran distribusi barang konsumen. Pola ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, produsen konsumen. Produsen konsumen bentuk saluran distribusi yang paling pendek dan paling sederhana. Tanpa menggunakan perantara, produsen dapat menjual barang yang dihasilkan melalui pos atau langsung mendatangi rumah konsumen, atau self to home dan atau home to help, yang sering disebut sebagai distribusi secara langsung. Yang kedua, produsen pengecer konsumen. Sering disebut juga saluran distribusi secara langsung. Di sini, pengecer besar langsung melakukan pembelian pada produsen. Ada pula beberapa produsen mendirikan toko pengecer sehingga secara langsung melayani konsumen, tapi juga jarang dipakai. Yang ketiga, produsen pedagang besar konsumen. Disebut saluran distribusi tradisional, produsen hanya melayani penjual dalam waktu yang cukup singkat kepada pedagang besar saja. Tidak menjual kepada pengecer, pembeli oleh pengecer dilayani kepada pedagang besar, dan pembelian konsumen dilayani oleh pengecer saja.
Dan yang keempat, produsen, agen, pengecer, konsumen. Dalam saluran distribusi ini sering menggunakan agen yang sebagai perantara untuk menyalurkan barangnya kepada pedagang besar, kemudian menjualnya kepada toko-toko kecil. Agen dan terlihat dalam saluran distribusi ini terutama agen penjualan. Yang kedua, pola saluran distribusi barang industri. Pola ini juga terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, produsen, pemakai. Saluran yang paling pendek yang disebut saluran distribusi langsung. Biasanya, saluran distribusi langsung ini dipakai oleh produsen jika transaksi penjualan kepada pemakai ini relatif cukup besar. Jadi contohnya lokomotif kapal, pesawat terbang, dan sebagiannya yang termasuk instalasi. Yang kedua, produsen, distribusi industri, pemakaian industri. Produsen barang-barang jenis perlengkapan operasi dan aksesoris human kecil dan menggunakan distribusi industri untuk mencapai kepuasannya. Produsen lain juga dapat menggunakan distribusi secara antara lain produsen bahan langganan, produsen alat-alat untuk pembangunan, produsen alat pendingin atau AC, dan lain sebagainya. Yang ketiga, produsen, agen, pemakai industri. Biasanya dipakai oleh produsen yang tidak memiliki departemen ataupun pemasaran. Jadi perusahaan yang ingin memperkenalkan barang atau ingin mempromosi ke daerah-daerah yang terpencil lebih suka menggunakan agen. Dan yang terakhir, produsen, agen distribusi industri, pemakai industri. Digunakan perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan terlalu kecil dan dijual secara langsung. Selain itu, faktor penyimpangan pada saluran perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, agen seperti agen penyimpangan sangat berperan penting. Baik, saya akan lanjut mempresentasikan materi kami. Yang keenam, faktor yang mempengaruhi saluran distribusi. Faktor-faktor yang harus diperhatikan. 1. Pertimbangan pasar. Karena saluran distribusi sangat dipengaruhi oleh pembeli konsumen, maka keadaan pasar ini merupakan faktor yang penentu dalam pemilihan saluran. Dalam pertimbangan pasar, hal yang harus diperhatikan adalah A. Konsumen atau pasar industri. Karena pasar industri ini umumnya jumlah perantara yang diperlukan tidak banyak dan memerlukan pemilihannya penyalur yang dituntut memiliki kemampuan pengusaha secara teknis mengenai produk tersebut. B. Jumlah pembeli potensial. Jika pembeli potensi jumlahnya banyak, maka tingkat pelayanan yang diperlukan juga tinggi, sehingga jumlah perantaranya banyak. C. Konsentrasi pasar secara geografis. Apabila pasar terbesar letaknya secara geografis, jumlah layanan yang diperlukan akan semakin banyak. D. Pola pembelian. Pola pembelian beraneka ragam. Ada konsumen yang menginginkan membelinya jauh dan ada juga yang ingin membelinya dekat. Yang E. Jumlah pesanan. F. Kebiasaan dalam pembeli. Faktor yang kedua yaitu pertimbangan produk. Dalam mempertimbangkan produk, yang harus diperhatikan adalah 1. Karakteristik produk. Yang kedua, nilai unit. 3. Sifat teknis. 4. Barang standar dan pesanan. 5. Luasnya lini produk. Faktor yang ketiga yaitu pertimbangan perusahaan. Dalam mempertimbangkan perusahaan, faktor yang harus diperhatikan ada 4. 1. Kemampuan modal. Yang kedua, pengalaman dan kemampuan manajemen. 3. Pengawasan saluran. 4. Pelayanan yang diberikan penjual. Faktor yang keempat yaitu pertimbangan distributor. Hal-hal yang harus diperhatikan yaitu 1. Pelayanan. Yang kedua, kegunaan perantara. Yang ketiga, sikap perantara. Keempat, volume penjualan. Dan yang kelima, ongkos. Faktor yang kelima yaitu pertimbangan lingkungan. Dalam mempertimbangkan lingkungan, yang harus diperhatikan yaitu kondisi perekonomian dan sarana dan prasarana yang tersedia. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Septianti Rosario Kadaton, semester 2A FKIP Ekonomi, NIM 200-108-0047. Di video kali ini saya akan membawakan tugas pengantar pemasaran. Cakupan strategi distribusi. Distribusi intensif. Distribusi intensif dapat dilakukan oleh produsen yang menjual barang konvensi, berusaha menggunakan penyalur, terutama mengecer sebanyak-banyaknya untuk mendeteksi dan mencapai konsumen. Yang kedua, distribusi selektif. Perusahaan memiliki suatu jumlah perdagangan yang terbatas dalam suatu daerah geografis. Saluran ini dipakai untuk memasukkan produk baru. Pengguna saluran distribusi ini dimaksudkan untuk meniadakan penyalur yang tidak menguntungkan dan meningkatkan volume penyaluran dengan jumlah transaksi yang lebih terbatas. Baik, itulah hasil kerja saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian hasil diskusi saya terdapat banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.